Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
Haleluya, shalom bagi kita semua. Apa kabar umat yang dikasih Tuhan? Ada sukacita? Amin. Saya percaya semua kita, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, semua diberkati Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua, yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu layaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dia baik. Mari rayakan kebaikan Tuhan dan nyatakanlah kasih Tuhan di tengah sesamamu. Keluarga yang ada di rumah saling mengasihi. Mari kita bersatu hati bersama-sama, satu dengan yang lain bersekutu di rumah. Sungguh-sungguh kita bersekutu, sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Baiklah, kita akan mengawali ibadah kita dengan puji-pujian. Satu pujian yang menyatakan iman kita bahwa kita hidup hanya oleh karena kuasa-Nya. Kita hidup hanya oleh kasih-Nya. Ku diberi kuasa. Haleluya. Boleh bangkit berdiri, boleh sambil menari. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu memuji-muji Engkau. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari umat yang dikasih Tuhan, kenakan kuasa Tuhan, jadilah pemenang. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Oh, haleluya, haleluya. Dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Berdiri, oh, dengan iman kami berdiri Tuhan. Oh, Engkau Yesus Tuhan, memberi kemenangan bagi kami. Merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hanya Engkau yang dipuji, terpujilah. Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja kami. Hanya Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan di rumah kami masing-masing. Engkau saja Allah kami yang layak kami percaya. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami merasakan berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami memiliki kerinduan akan Engkau Bapa. Memiliki
satu percaya bahwa sesungguhnya kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami rindu Tuhan bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami rindu membuka hati kami untuk-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah mengasihi kami. Kami percaya pertemuan dengan Tuhan memulihkan kehidupan kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Mencurahkan berkat-Mu, mencurahkan kasih sayang-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup dipenuhi dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji-muji Tuhan, kita yang siap beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini adalah saat yang indah. Saat yang terindah adalah saat kita berjumpa dengan Tuhan, amin. Sebab kita percaya perjumpaan dengan Tuhan memulihkan hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan menyembuhkan sakit kita. Perjumpaan dengan Tuhan memberikan kepada kita kuasa yang ajaib untuk kita menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Kita katakan satu pujian di hadapan Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu. Kami rindu Engkau memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kami rindu lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Penuhiku, kami rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ini saat yang indah bersama-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Oh terima kasih Tuhan, Engkau layakkan kami memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kami rindu lebih dekat lagi Tuhan. Awadaku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu
hidup kami. Saat yang indah saat kami bersamamu, lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Saat yang indah adalah saat di mana kami berdiam di pelataran kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap kami hadir di hadapan-Mu, membawa diri kami, membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan. Di tengah beratnya tantangan hidup saat ini Tuhan, kami mau percaya, kami mau tetap berdiam diri dalam hadirat-Mu, kami mau tetap berdiam diri dalam anugerah-Mu. Kami perlu anugerah-Mu, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau layakkan setiap kami hadir di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu sungguh indah. Biarlah kerinduan kami hanyalah Engkau Tuhan, biarlah kerinduan kami hanyalah Engkau Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu hidup kami tenang, di dalam hadirat-Mu hidup kami aman, di dalam hadirat-Mu kami tidak akan kekurangan apa-apa lagi. Terima kasih Tuhan. Oh betapa dalam kasih-Mu Tuhan, betapa dalam kasih-Mu, betapa kami dikasihi, betapa kami hidup diberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari lebih dalam lagi memuji Tuhan. Dalamnya
Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Dimanapun berada, di situ kita dilawat oleh Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, penuh rahmat bagi semua orang, yang telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, menjadi juru selamat, menjadi Tuhan dan Raja kami. Mari Engkau hadir mengurapi kami. Lewat pemberitaan firman ini, kami mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Layakkan kami menerima berkat-Mu pada saat kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, saya berikan judul doa, iman, dan kerendahan hati. Doa, iman, dan kerendahan hati. Untuk itu kita akan membaca bagian dari firman Tuhan, kitab Lukas pasal 18 ayat 1, kemudian nanti ayat 8, kemudian ayat 9 sampai 14. Kita baca secara berturut-turut Lukas pasal 18 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan tidak jemu-jemu. Lalu ayat 2 sampai ayat seterusnya Bapak Ibu, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan, yaitu seorang janda yang tinggal di suatu kota datang menemui hakim penguasa kota itu untuk satu pokok permintaan. Mula-mula hakim itu tidak meladeni dia, tapi dia terus datang, terus menginginkan, terus menyampaikan permohonannya. Pada akhirnya si hakim penguasa kota tadi menuruti dan mengabulkan permintaan janda tadi. Kita lanjut ayat yang ke-8. Ayat ke-8 Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ini kita beri perhatian. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus kelak datang pada hari kedatangan yang kedua, yang dicarinya adalah adakah orang yang sungguh-sungguh beriman. Bukan lagi sekedar banyak enggak orang yang berdoa kepadaku, tapi dia mencari orang yang beriman. Bagi Yesus lebih penting menemukan iman ketimbang banyaknya doa yang dinaikkan. Lalu sesudah berkata demikian, Yesus menyampaikan lagi sebuah perumpamaan. Kita baca lengkap mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Alkitab kita bahasa Indonesia diberikan judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Demikian firman-Nya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Perhatikan, Yesus berbicara kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar sambil memandang rendah semua orang lain. Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Dia lanjutkan ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 11 dan 12 ini adalah sebuah bentuk betapa dia mengikuti tuntutan-tuntutan keagamaan. Dan dia tidak dipandang salah dengan semuanya itu, dia bukan sedang bersaksi dusta. Bagus dalam hal itu, tapi nanti kita akan lihat di mana cacat daripada si orang Farisi tadi. Kita lanjutkan dulu ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, dan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi sudah kita lihat bagaimana orang Farisi berdoa tadi, berikutnya bagaimana keterangan tentang bagaimana si pemungut cukai tadi berdoa. Kita lihat ayat terakhir yang merupakan hasil atau kesimpulan dari doa mereka. Ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, orang ini, maksudnya si pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, yaitu orang Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji nama Tuhan. Diberkatilah kita mendengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan menata hidup kita, ia akan menyembuhkan kita, ia memberikan hikmat kepada kita. Pokoknya firman Allah adalah berkat bagi kita semua. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari doa 2 orang tadi, yaitu Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini tentang 2 orang yang berdoa. 2 orang yang berdoa, lokasinya di Bait Allah. Satu pemungut cukai, yang satu lagi tadi adalah orang Farisi. Dari ayat-ayat tadi sangat kontras. Terdapat perbedaan yang sungguh-sungguh gapnya jauh. Di mana Yesus mengecam orang Farisi itu, tapi pada saat yang sama memberikan predikat dan pujian pengakuan dibenarkannya si pemungut cukai. Barangkali menurut ukuran-ukuran dunia, biasanya kita mengharapkan orang Farisi, kaum agamawanlah yang benar, tapi ini ternyata terbalik. Yang mendapatkan pujian adalah si pemungut cukai. Kita lihat dulu gambar ilustrasi. Kita lihat ini ada gambar yang saya ambil dari Google. Ya, ini sama-sama berdoa. Yang memakai baju jubah merah itu menggambarkan orang Farisi. Yang di belakangnya tertunduk sambil memukul dadanya itu si pemungut cukai. Sama-sama berdoa loh. Tetapi beda hasilnya. Sama-sama berdoa tetapi beda hasilnya. Kita lihat dulu head to head ya. Kita mau melihat apa yang menjadi perbedaan di antara mereka. Dimulai dari persamaan dulu. Persamaan di antara mereka sama-sama berada di Bait Allah. Berikutnya sama-sama berdoa. Dalam hal itu sama. Tetapi kemudian terdapat perbedaan. Coba kita lihat ya perbedaannya ini. Perbedaannya apa? Pekerjaan mereka berbeda. Yang satu rohaniawan, yang satu kaum yang disebut sekuler. Apalagi bedanya? Sikap berdoa dan isi doanya. Si orang Farisi berdoa sambil berdiri dan tidak mengeluarkan suara. Dia hanya berdoa di dalam hatinya, kemudian dia mengucap syukur dan dilanjutkan dengan apa klaim-klaim tentang kehebatan dan prestasi kerohanian dia. Sedangkan orang yang pemungut cukai tadi justru tidak berani menengadah ke langit. Tidak berani menengadah menghadap kepada Allah gitu. Memukul-mukul dirinya.
Tetapi isi doanya berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi baik cara berdoanya maupun isi doanya terdapat perbedaan di antara keduanya. Beda yang lain adalah corak teologinya. Ya tentu orang Farisi boleh disebut teolog. Pemungut cukai tentu bukan teolog, bukan ahli teologi, tapi dia berteologi loh. Kenapa saya sebut dia berteologi Bapak Ibu? Nampak dari doanya. Dia bilang, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Entah dia mengekspresikan teologinya secara formal atau tidak. Setiap orang sebetulnya berteologi. Pemungut cukai ini menunjukkan bahwa teologinya adalah saya ini bergantung kepada anugerah Allah. Belas kasihan dari Allah. Sedangkan orang Farisi tadi teologinya adalah ini saya sudah melakukan A, B, C, D, jadi aku layak. Berbeda corak teologinya. Dan karena perbedaan-perbedaan itu berbeda hasilnya tadi. Yang satu pulang sebagai orang yang dibenarkan, yang satu pulang sebagai orang yang dinyatakan salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya orang Farisi ini dan pemungut cukai ini dua-duanya menjadi sorotan untuk kita dalami, kita pelajari agar kita mendapatkan pelajaran bagaimana doa itu kaitannya dengan iman, bagaimana doa dan iman kaitannya dengan kerendahan hati. Kita lihat dulu orang Farisinya. Saudaraku, orang Farisi ini nampak sekali ia adalah seorang memanipulasi doa. Kenapa saya sebut memanipulasi? Memang awal doanya dimulai dengan aku mengucap syukur kepadamu ya Allah. Bagus. Mengucap syukur itu bagus. Tapi kemudian lanjutannya langsung klaim-klaim, pengakuan-pengakuan sepihak dari dirinya bahwa dia begitu layaknya di hadapan Tuhan dengan berkata, aku tidak sama dengan semua orang lain. Aku beda. Orang lain di bawahku. Aku benar. Nah, mulai nampak penyakitnya. Tambah lagi kalimat-kalimat dia. Aku ini bukanlah orang perampok. Betul dia bukan perampok mungkin. Bukan begal di jalan raya mungkin. Tetapi ini di hadapan Allah memamerkan sesuatu. Dimulai dari ucapan syukur tapi kemudian klaim dan pamer kerohanian dia. Aku bukan orang lalim, aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Dia langsung compare dirinya dengan orang yang sedang beribadah di tempat yang sama dengan dia. Dia meninggikan dirinya dan merendahkan kawan yang lain itu. Ditambah lagi dia membeberkan lagi prestasi rohaninya. Aku, kata dia, berpuasa 2 kali dalam seminggu. Pada masa itu ada terdapat tradisi orang Yahudi berpuasa 1 kali dalam setahun. Gelombang berpuasanya sekali dalam setahun. Tetapi dia katanya tiap minggu ada tersedia 2 hari dia berpuasa. Ditambah lagi aku menyetor perpuluhanku dari setiap penghasilan yang kudapat. Semuanya itu tidak dusta, tapi ketika mengungkapkannya sambil mengatakan aku tidak sama dengan semua orang lain. Aku berbeda dari orang lain dan merendahkan orang lain. Disitulah cacat daripada doa itu saudaraku. Bapak Ibu, kita perlu waspada terhadap kesombongan, termasuk kesombongan rohani. Kesombongan bisa diidap oleh siapa saja. Bisa melanda seseorang siapapun dia. Siapapun dia, profesi apapun dia. Bapak Ibu politisi ada nggak sombong? Ada. Artis ada. Olahragawan ada. Hamba Tuhan juga ada. Orang kaya ada sombong? Ada. Orang miskin? Ada juga. Yang cantik ada sombong? Mungkin banyak. Yang miskin, yang jelek ada yang sombong? Mungkin banyak juga. Jadi siapapun bisa menjadi sombong. Bisa sombong kapan saja. Bisa sombong di mana saja.
Yang ini orang Farisi sombong, lokasinya di mana? Di bait Allah. Waktu apa? Waktu beribadah. Bahkan orang bisa menyombongkan kebodohan loh Bapak Ibu. Sesuatu yang janggal mungkin. Ada orang menyombongkan kebodohan. Contoh, pernah ku dengar orang begini tadi. Tadi waktu lampu merah itu, aku berani dan menerobos dan berhasil katanya. Sebuah kebodohan. Diceritakan seperti sesuatu predikat kebaikan. Menerobos lampu merah. Ada lagi orang mungkin menyombongkan kebodohan. Aku ini enggak kerja, tapi aku kaya. Mana bisa orang kaya tidak kerja? Menyombongkan kemalasan, menyombongkan kebodohan. Sebetulnya aku enggak belajar, tapi nilaiku A. Ada orang menyombongkan kebodohan. Ada orang menyombongkan kerohanian. Apa saja bisa menjadi sesuatu yang bisa disombongkan. Saudaraku, kita harus hati-hati dengan topeng agama. Apa maksudnya topeng agama? Masker. Kalau sekarang masker untuk mulut dan hidung kita. Tapi ada mask juga yang menutupi seluruh wajah. Topeng namanya. Topeng agama itu apa? Begini maksud saya. Sering terjadi bahwa memang agama berusaha mengeluarkan orang dari lumpur dosa. Mengeluarkan orang dari wilayah dosa. Tapi kemudian ketika dia masuk di dalam ranah agama, justru berbuat dosa dengan cara dan bentuk lain. Di dalam keagamaan itu bahkan tidak jarang orang melakukan kejahatan in the name of God. Membunuh atas nama Tuhan. Kejahatan bisa terjadi di luar agama. Bisa juga terjadi di dalam agama. Termasuk ini orang Farisi. Yang seharusnya adalah leader kerohanian. Ternyata dia jeblok pada kesempatan ini kita temukan. Saya tidak mengatakan semua orang Farisi pada waktu itu begitu. Tapi ini case yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, kesombongan tentu adalah dosa. Awal dari kejatuhan pun disebut adalah congkak, kesombongan. Sangkin Allah tidak pernah kompromi dengan kesombongan. Saudaraku, sampai pernah Yesus marah di pelataran bait Allah. Marah kalau tidak segan kita menggunakan murka. Dia marah karena terjadi eksploitasi ibadah di sekitar bait Allah. Dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan mengusir pedagang-pedagang merpati, memporak-porandakan. Dan Yesus berkata, rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudaraku, ternyata pada waktu itu bait Allah yang di dalamnya banyak orang-orang yang berkecimpung dalam ritual dan keagamaan, Yesus marah dan menyebut ini sarang penyamun. Aktivitas keagamaannya hebat, giat beragama, ketat menjalankan ritual, termasuk tadi orang Farisi berpuasa, berpersepuluhan, tidak orang lalim, bukan orang penjina, bukanlah perampok dan lain sebagainya. Tetapi bersamaan dengan itu pada waktu itu Yesus melihat sampai kedalaman orang kebanyakan di bait Allah. Ternyata mereka giat beragama, bersamaan dengan itu cinta uang dan miskin kasih. Saudaraku, keagamaan tidak menjadi cap bahwa seorang berkenan di hadapan Allah. Betul, agama adalah seperangkat aturan, seperangkat kegiatan keagamaan, tapi itu tidak menjadi serta-merta cap seseorang itu berkenan di hadapan Allah. Tragis, seringkali orang yang mendalami keagamaan justru jauh daripada tujuan agama itu sendiri. Saya terperangah, saudaraku, ketika menemukan fakta-fakta di dalam Alkitab. Ternyata Yesus sering duduk dengan pemungut cukai. Orang-orang berdosa. Yesus duduk semeja dengan mereka, bercakap-cakap, bahkan makan bersama.
Yang bagi para rabi-rabi waktu itu merupakan sesuatu yang dianggap cemar. Dia mau berjumpa dengan orang dianggap najis secara fisik gitu. Bahkan dalam satu kesempatan Yesus justru memilih untuk mampir di rumahnya Sakeus. Apa pekerjaan Sakeus? Kepala pemungut cukai. Yang waktu itu fenomenanya mereka adalah orang-orang yang menghisap dan merampok rakyat karena harus menyetor pajak yang tinggi kepada pemerintahan penjajah Romawi. Tapi Yesus justru memilih, aku mau mampir di rumahmu. Yesus mungkin butuh waktu untuk istirahat sejenak dan untuk bersosialisasi. Dia memilih lokasinya di rumah si Sakeus dan bukan di rumah salah seorang kaum agamawan di kota itu atau tokoh pemimpin di situ. Saudaraku, nilai-nilai yang diperhatikan oleh Yesus berbeda dengan dunia ini. Kepada Nabi Samuel Allah bersabda, Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, mungkin di luar yang terhormat adalah orang Farisi itu, tapi di mata Yesus justru si Sakeus yang dipilih untuk menjadi tempat dia mampir pada waktu itu. Saudaraku, tentu saja kita tidak menuruti ini bahwa ini keadaan yang harus terjadi pukul rata bagi semuanya. Enggak. Kita tidak juga sedang mengagungkan profesi pemungut cukai sekarang. Bukan. Yang mau disorot di sinilah pribadinya apapun pekerjaannya. Amin saudaraku. Supaya kita tidak favoritisme pekerjaan. Sebab saudaraku kalau sampai kita jatuh pada pengertian seperti itu kita gagal menangkap daripada maksud pengajaran pada kesempatan ini. Saya mau sampaikan lebih lanjut Bapak Ibu. Awas jebakan kesombongan rohani yang bisa seperti bunglon. Kita tahu bunglon ya, bunglon itu bisa berubah rupa sesuai dengan lokasi di mana dia berada. Bunglon itu bisa berubah warna. Saudaraku, kesombongan-kesombongan bisa juga berupa merasa ritual adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Merasa ritual adalah sesuatu yang patut dibanggakan dan mungkin merasa sesuatu yang patut diancungi jempol dengan tata ibadah, dengan suasana ibadah yang mungkin menjadi pusat kebanggaan. Itu bisa tipis bedanya. Kata istilah orang beda-beda tipis. Sedang beribadah kepada Allah atau show off. Sedang mengekspresikan eksistensi diri. Berikutnya, jebakan bunglon itu bisa berupa merasa level kerohanian lain daripada orang lain. Berbeda daripada yang lain seperti orang Farisi tadi. Merasa lebih rohani dari orang lain. Ada juga orang merasa karunianya lebih utama daripada karunia orang lain. Saudaraku, ada banyak karunia-karunia Roh Kudus diberikan orang ciptaan baru atau lahir baru. Masing-masing karunia itu ada mujizat, ada karunia iman, ada karunia penyembuhan, ada karunia mengusir setan, ada karunia banyak lagi. Perbuatan baik, penata lain dan sebagainya. Semua levelnya itu sama. Tidak ada ranking 1, tidak ada ranking 2. Tidak perlu kita banggakan, lihat dong gue, saya bisa mengusir setan. Yang lain tidak bisa berkata, aku dong melakukan mujizat. Tidak, semua karunia itu rankingnya sama. Tak perlu diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Kesombongan rohani bisa juga berbunglon ria dia istilah saya. Menjadi bunglon menyamar dia dalam bentuk seperti nampak mulia. Tapi sebetulnya tidak. Ada orang yang membanggakan denominasi teologinya. Aliran teologi kamilah yang benar. Aliran teologi orang lain kurang benar atau tidak benar atau bahkan sesat. Ini pun hati-hati saudaraku. Itu bagian daripada kesombongan doktrinal yang juga adalah dicela oleh Allah. Harusnya kalau kita tahu kebenaran, bukannya kita merendahkan yang lain. Mari kita membagi, mari kita sharing, mari kita saling mengisi satu dengan yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain merasa teologinya benar yang lain salah, kadangkala juga kesombongan rohani bisa nampak atau bermanifestasi dalam bentuk begini. Dia itu bisa tegas, dia itu bisa keras,
terhadap orang lain. Terhadap orang lain dia selalu berlaku keras dan tegas. Tapi kepada diri sendiri lembek dan kompromi. Itu pun bagian dari kesombongan. Terlihat di depan orang lain dia punya integritas, punya disiplin yang hebat. Padahal di dalam dirinya nyonyor babak belur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berbagai rupa kesombongan bisa terjadi. Ada juga orang sombongnya begini dia. Gua mah anak Tuhan. Corona gak mempan sama gua. Itu juga kesombongan loh. Bahkan ada orang mengutip ayat. Enggak salah ayat itu, tapi Anda mungkin salah memaknainya. Anda merasa karena ada hamba Tuhan, Anda adalah orang Kristen, Anda akan dipagari oleh Allah begitu rupa, termasuk di dalam kecurangan, kesalahan dan kecerobohanmu. No, 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 no. No. Allah tidak melindungi kecerobohan kita. Allah tidak pernah membenarkan kesalahan kita. Jangan sombong sebagai orang Kristen, orang beriman. Seolah-olah apapun tantangan dunia ini, itu hanya bagi orang lain. Bagi gua, enggak mempan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesombongan juga bisa berupa begini. Memperlakukan seolah-olah itu Allah pribadi. Allah itu Allah pribadi baginya. Personal God. Bahwa Allah itu dia akan menuruti apa saja yang ku mau. Kenapa? Karena aku anaknya. Itu pun kadang-kadang tipis bedanya. Mula-mula keyakinan hal yang normal benar, tapi kemudian kalau dieksploitasi bisa menjadi suatu kesombongan. Karena aku anak Tuhan, aku menerima semuanya. Kamu bukan anak Tuhan, kamu berarti anak hantu. Kesombongan bisa menyamar dengan berbagai cara. Bagaikan bunglon yang dulu sombong di bait Allah orang Farisi itu. Ada enggak itu di zaman modern ini? Ada. Pakaiannya sudah berubah, tidak seperti tadi lagi bajunya warna merah, rambi-rambi begitu. Udah lain. Pekerjaannya pun mungkin sudah lain. Tapi roh kesombongan yang bermula di Taman Eden. Manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Lepas dari kontrol Allah. Allah jangan mengatur gue. Itu juga ada di sepanjang zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi beberapa orang khotbah Bapak ini terlalu keras. Nah, apa-apalah Bapak Ibu. Kalau keras pun ini berlaku bagimu, berlaku bagiku. Sama-sama katakan, sama-samalah kita. Amin. Sama-samalah kita. Firman itu pedang bermata dua, kena kepadamu, kena kepadaku juga. Jadi sama kita. Tak usah merasa seperti hakimi dari mimbar gereja kami ini. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita lanjut saudaraku. Allah menentang orang yang congkak. Saudaraku itu jelas ya dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Dan Yakobus pasal 4 ayat 6. 2 kali dikutip oleh penulis perjanjian baru. Bunyinya sama. Yaitu 1 Petrus 5 ayat 5 dan Yakobus pasal 4 ayat 6 sama bunyinya. Yaitu Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dulu itu begitu ketika firman ini dituliskan, sekarang pun Allah tetap menentang orang yang congkak, selama-lamanya demikianlah Allah. Mari kita lanjut melihat kepada pemungut cukai. Kita sudah saya anggap cukup untuk survei sejenak tentang apa yang menjadi kecacatan daripada seorang Farisi dalam doa dan sikap doanya tadi. Sekarang kita mau melihat hal yang mau kita pelajari juga dari si pemungut cukai yang merendahkan diri di hadapan Allah. Kita ulangi baca ayat 13. Ayat 13 tadi berbunyi demikian. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dan kesimpulannya nanti Yesus berkata, orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Mengapa Yesus memuji pemungut cukai ini? Mengapa Yesus membenarkan dia? Saudaraku, perlu kita tahu pemungut cukai ini dibenarkan bukan karena pekerjaannya. Gara-gara pekerjaannya pemungut cukai, udah biasa dihindari orang Israel, udah biasa diejek, jadi aku berpihaklah sama dia. Bukan.
bukan profesinya. Bahkan sebetulnya Bapak Ibu, tidak perlu bagi kita membuat dikotomi. Dikotomi itu membelah dua gitu ya. Dikotomi membelah dua, membeda-bedakan antara pekerjaan yang berhubungan dengan hal kerohanian dengan pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal yang non-rohani. Saudaraku, tidak lebih mulia pekerjaan tertentu di mata Allah. Semua pekerjaan kita, semua profesi kita, sebetulnya Tuhan mau melalui pekerjaan kita itu, melalui profesi kita itu, kita melayani Allah. Amin saudaraku. Yang mengakses ibadah ini, mungkin profesimu petani, yakinkan dirimu, engkau adalah hamba Allah. Pedagang, saudagar, yakinkan dirimu, percaya sungguh engkau hamba Allah. Pak polisi, halo Pak polisi, kalian adalah hamba Allah. Tentara, hamba Allah. Pemerintah, kitab Roma jelas, pemerintah adalah hamba Allah. Semua kita dirindukan oleh Tuhan, melayani Tuhan melalui pekerjaan masing-masing. Tidak semua dipanggil menjadi pendeta seperti kami ini. Ada yang tetap jadi pilot, ada yang tetap jadi pelaut, ada yang menjadi investor, ada yang menjadi bankir, ada yang menjadi berbagai rupa pekerjaan-pekerjaan dan profesi. Tuhan mau kita melayani Dia. Melalui itu Tuhan mau kita mengabdikan diri di dalamnya. Ketika kita melayani atasan kita, ketika kita melayani bawahan kita, ketika kita melayani seperti kami guru melayani muridnya, supir melayani penumpangnya, pedagang melayani pembelinya. Kita sedang dipakai Tuhan. Allah mau memberkati orang-orang itu melalui kita. Amin. Jadi kalau kita posisikan diri kita, saya diutus Tuhan di sini, saya melakukan yang terbaik di sini, kita sedang melayani Allah. Penulis Perjanjian Baru berkata, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Semua yang kita kerjakan seperti Tuhan. Mengasuh anak adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Melayani orang tua kita sedang melayani Tuhan. Memimpin bangsa negara melayani Tuhan. Pak Jokowi adalah hamba Tuhan. Perangkat-perangkat di sekitarnya, semua pejabat itu adalah hamba Allah. Abdiel, bahasa Arab Abdullah. Abdullah, Abdiel, hamba Allah. Tuhan rindu seluruh rakyat Indonesia menjadi hamba Allah. Tuhan rindu. Tuhan memanggilmu sekarang. Maukah engkau melayani Dia? Dimanapun engkau berada, apapun pekerjaan yang engkau geluti. Tentu tidak mungkinlah kita bertahan pekerjaan perampok. Aku melayani Tuhan sebagai perampok. Ya enggak lah. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Nanti pelacur, aku melacurkan diri. Aku sedang bakti bagi Allah. Ya enggak lah coy. Enggak begitu kali. Udah tahu menerjemahkan lah. Ada beberapa pekerjaan yang harus kita tinggalkan. Ada pekerjaan yang terus kita maksimalkan. Di situ kita maksimal bagi Allah. Katakan amin. Wow, Anda keren. Anda telah menangkap pesan Allah. Engkau menerima dirimu hamba Allah. Aku salut kepadamu. Saudaraku, mengapa pemungut cukai ini dibenarkan oleh Yesus? Ia datang di luar jam ibadah normal loh. Kalau orang Saduki datang di luar jam ibadah itu udah biasa pekerjaan mereka. Tapi pemungut cukai ini mengendap diam-diam datang menelusup ke bait Allah pada jam yang ibadah yang tidak terskedul. Lagi pula dia berdoa di bait Allah, perhatikan kalimatnya pendek. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini sambil memukul-mukul dirinya dan menunduk. Merasa tidak layak. Dia tidak datang kepada Allah dengan berdoa, Tuhan, naikkanlah jabatanku. Tuhan, tambah-tambahkanlah sesuatu di tanganku. Tuhan, aku memperlebar lumbung-lumbungku. Berikan kepadaku kuasa lebih tinggi. Enggak, itu yang diminta dia. Wow, saya percaya hal-hal itu semuanya bonus saja. Yesus sudah berkata, carilah dahulu. Apa Bapak Ibu? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Yesus berjanji, semua yang lain itu, yang dicari bangsa-bangsa itu, ditambahkan kepadamu. Kebenaran yang kita kejar. Semua yang lain additional. Tambahan-tambahan. Bonus-bonus.
Kalau saudara memesan nasi goreng, tentu saudara tidak berharap, udah pesan nasi goreng spesial, harganya pun spesial, tapi yang dihidangkan di meja hanya keripik. Keripik kan hanya tambahan di nasi goreng. Bukan keripik yang utama, menunya di situ. Janganlah kita mengejar sesuatu yang tambahan-tambahan di dunia ini, main course, menu utama tidak kita nikmati. Sesuatu yang terpenting tidak kita kejar, sesuatu yang sepele kita mati-matian mengejarnya. Saudaraku, pemungut cukai sih, pekerjaan dihina orang sih, tapi lihat dulu orang ini bukan pemungut cukai biasa. Ini bukan sembarang pemungut cukai. Seorang yang sudah dijamah oleh Tuhan. Ada yang mendorong dia datang beribadah dan berdoa di bait Allah. Dan benar doanya luar biasa. Simpel. Saudaraku, doa bukan doa yang benar, yang besar kuasanya. Doa orang benar, kata kitab Yakobus, sungguh besar kuasanya. Bukan doa yang benar. Orang bisa menghafal doa, orang bisa melantunkan doa yang indah-indah dan benar, tapi ketimbang doa yang benar, kunci utama adalah orangnya benar. Dan pemungut cukai didapati Yesus sebagai orang yang benar. Mari kita coba perbandingkan dengan Mazmur 51. Kita baca satu ayat, Mazmur 51 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kita bisa ke bait Allah pada waktu itu membawa ternak, kambing, domba. Atau dalam gereja modern berbagai macam persembahan. Itu juga ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi ukupan yang lebih menyenangkan Tuhan ialah orang yang datang mempersembahkan ini. Orang yang datang beribadah ini datang dengan jiwa yang mau diremukkan. Terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Menyesali dosanya, menyesali kegagalannya di hadapan Tuhan. Dan memohonkan Tuhan akan menolong dia seperti pemungut cukai tadi. Sampai-sampai Mazmur berkata, tidak kau pandang hina. Artinya itu berharga di mata Tuhan. Kita lanjut satu ayat Bapak Ibu. Yesaya pasal 57 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkata di sana, aku bersemayam di tempat tinggi. Jadi di sorga, di tempat tinggi. Dan di tempat kudus. Tetapi, perhatikan, juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Jadi Allah itu berdiam bersemayam di sorga. Bersamaan dengan itu, dia berdiam di dalam orang beriman yang datang beribadah dengan jiwa yang diremukkan. Yang mau dibentuk oleh Tuhan. Sampai Tuhan menyetarakan, aku berdiam di tempat maha tinggi, tapi berdiam juga di dalam diri, di dalam hati orang yang mau dibentuk olehku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka poin saya pada pemungut cukai ini ialah jadilah kita rendah hati. Amin. Judul khotbah ini tadi adalah doa, iman, dan kerendahan hati. Doa, iman, dan kerendahan hati. Saudaraku, di masa corona ini misalnya sedikit singgung saja, saya tidak mengupas itu. Harusnya ini merupakan khotbah universal, khotbah sedunia, memanggil semua orang untuk menjadi rendah hati. Bahwa kita tidak mampu. Bayangkan dalam hitungan bulan, tradisi dunia berubah, kegiatan berubah, banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Kalau begini pun kita masih angkuh Bapak Ibu. Masih sombong atau menyombongkan sesuatu dari diri kita. Wah, kebangetan saudaraku. Kebangetan itu. Udah terlalu luar biasa itu. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi rendah hati. Saya tiba pada bagian akhir khotbah ini. Antara doa, iman, dan kerendahan hati.
Tadi pagi ketika saya menyiapkan ulang khotbah ini, saya member dari sebuah grup Aspenkris, Asosiasi ya Sarjana Pentakosta dan Karismatik. Lalu di dalam WAG itu tadi pagi ada seorang member kami, Bung Oyan Simatupang. Halo, barangkali Bung Oyan melihat tayangan sahabatnya ini. Saudaraku, Bung Oyan share satu tulisan dari seorang bernama Chris Green, seorang teolog Pentakosta dari Southeastern University di Amerika. Panjang tulisan daripada Chris Green itu yang saya soroti dan menarik. Dia katakan demikian. Ministry must begin and end in prayer. Wow, dia sangat menekankan peranan doa di dalam pelayanan. Bahwa doa itu harus ada pada titik awal, permulaan, sebelum terjun ke pelayanan, sebelum pergi melayani, tapi juga pada bagian akhir. Dari alfa dan omeganya pelayanan, doa, doa, doa. Penting sekali berdoa Bapak Ibu. Tetapi begini Bapak Ibu, ini merupakan boldline saya, bagian akhir khotbah ini, diperhatikan dengan seksama. Begini, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, seperti tadi dikatakan Yesus dalam perumpamaan seorang janda meminta kepada hakim. Kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Betul. Kita harus berdoa tidak jemu-jemu. Kita harus terus berdoa. Tetapi doa yang tidak jemu-jemu harus doa yang muncul dan lahir dari iman. Bukan dari kebiasaan, bukan dari peniruan, bukan dari kelatahan, bukan karena memang sedang dijadwalkan untuk berdoa. Tapi setiap doa itu harus lahir dari iman. Pada titik ini, tentang iman ini, maka janganlah kita menjadi seorang seperti Farisi tadi yang memang berdoa, tetapi imannya ternyata tekor karena dia bukannya iman yang benar, melainkan iman yang tersamar. Dia mengklaim kehebatan-kehebatan dirinya sendiri sambil membuat dirinya adalah kriteria benar, ukuran benar, semua yang lain salah. Itu bukan iman yang sebenarnya. Bukan iman yang sebenarnya. Seorang Farisi tadi merasa seolah karena kesalehannya itu, yaitu sudah berpuasa dan semua tuntutan keagamaan, profesinya juga baik, maka dia merasa otomatislah mendapatkan perkenanan dari Allah. Ternyata sebaliknya yang terjadi. Yesus mengecam dia atas kesalahannya itu. Saudaraku, jadi doa harus lahir dari iman. Iman seperti apa? Iman seperti si pemungut cukai ini Bapak Ibu. Bagaimana pemungut cukai ini? Ia dinyatakan benar oleh Yesus karena ia berdoa dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan memang Yesus memberikan kesimpulan sebab orang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Sebaliknya orang meninggikan dirinya akan direndahkan. Jadi jangan kita latah begitu rupa mengikuti si janda yang tidak berlelah-lelah tadi untuk berdoa. Itu memang harus berdoa, ya, pray whatever happen, apapun yang terjadi teruslah berdoa. Tapi doa harus lahir dari iman, dan iman yang benar haruslah dibuktikan dengan posisi diri kita rendah di hadapan Allah. Mengapa harus rendah hati? Begini Bapak Ibu, ini kalimat penting terakhir saya. Seberapa hebat pun doamu, seberapa hebat pun imanmu, klaim kesalehan rohanimu yang mungkin enggak salah, kesalehan yang kamu maksud itu. Doamu hebat, imanmu hebat, kesalehanmu hebat. Tetapi jangan pernah merasa karena doaku hebat, imanku hebat,
otomatis aku dapat mendikte Allah. Allah tetaplah Allah yang berdaulat. Dia lebih tinggi daripada iman kita. Kita boleh beriman, tapi tetap ada ruang kedaulatan Allah. Seperti Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi kesimpulan final, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Rendah hati. Kalau Kristus kita rendah hati, pengikut-pengikutnya semua harus rendah hati. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Untuk firman-Mu kami terima, kami dengarkan pada kesempatan ini. Kami bersyukur karenanya. Biarlah Engkau itu mengurapinya menjadi tertanam di dalam hati kami. Menguasai pikiran dan menuntun kehidupan kami. Menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Semakin menata iman. Semakin setia berdoa kepadamu. Bagimu lah ya Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, di layar mungkin nampak sebuah lukisan Yesus perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Sebelum kita perjamuan kudus Bapak Ibu, saya menyampaikan edukasi pendek tentang perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus itu adalah makanan untuk iman. Food for faith. Melalui sakramen perjamuan kudus, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Yesus berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Itu Yohanes 6 ayat 53. Kita makan nasi, makan roti, makan buah-buahan dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk iman kita adalah perjamuan kudus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kristus berkata, aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Yang kedua, Bapak Ibu, perjamuan kudus adalah makanan untuk hidup yang kekal. Food for eternal life. Sakramen perjamuan kudus ini tidak berdiri sendiri yang kita lakukan sekarang dan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Ini tidak peristiwa tunggal. Perjamuan kudus kita ini terhisap, tersambung kepada peristiwa masa lalu, yaitu Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Itulah sebabnya ketika perjamuan kudus disebutkan, perbuatlah ini sebagai memorial, peringatan akan aku. Jadi kita nanti makan roti dan minum anggur, jangan makan dan minum biasa saja begitu cepat gitu, tidak. Makan, nikmati sambil mengingat, menghadirkan peristiwa Kristus pada saat kita sekarang ini. Sehingga ini menjadi bagian yang menyatu dengan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Disitulah kuasa perjamuan kudus. Saudaraku, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Jadi perjamuan kudus adalah food for faith, food for eternal life. Kita siapkan hati kita. Kita memohonkan belas kasihan Tuhan. Kita kalau ada sesuatu yang terganjal di hati, suatu hal yang harus diakui kepada Tuhan, akui, koreksi diri, dan kita menghadap meja perjamuan yang suci. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti kita masing-masing, kita siapkan anggur kita di rumah barangkali. Mari sebelum kita menikmatinya, kita berdoa terlebih dahulu. Ini roti dan ini anggur masing-masing di rumah Bapak Ibu. Mari kita taruh tangan kita seperti ini dan kita berdoa. Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun memberkati roti dan air anggur ini, sehingga melalui apa yang akan kami makan dan minum ini, kami beroleh persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab tubuh dan darah Kristus itulah makanan bagi iman kami. Tubuh dan darah Kristus itulah makanan bagi kekekalan. Kami dibangkitkan pada akhir zaman. Turunlah anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita di rumah masing-masing dimanapun kita berada, kita bangkit berdiri.
Kita memposisikan berbeda dari makan yang lain dengan sikap berdiri, dan kita angkat roti pertama-tama di tangan kanan kita, lebih tinggi kita posisikan, dan dengarkanlah firman Allah yang menguduskannya bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ingat Kristus telah mati bagi kita. Telah menderita. Telah menyerahkan nyawanya. Seluruh hidupnya menjadi kurban anak domba. Sekali untuk selama-lamanya kita menikmati keselamatan di dalam Dia. Apakah saudara percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Yang percaya makanlah dengan iman. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Yang kita makan dan akan kita minum adalah roti dan anggur, tetapi di dalam dan melaluinya lah kita menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Tetap roti biasa, tetap air anggur biasa, tapi ketika di perjamuan kudus, melaluinya lah kita beroleh persekutuan dengan tubuh darah Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan yang menguduskannya bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai ia datang. Yesus berkata, di dalam firman yang ditulis oleh Paulus ini, bahwa cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian lama adalah darah binatang. Perjanjian baru adalah cawan yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Darah Kristuslah menebus dosa kita. Darah Kristuslah yang menguduskan kita, menjadikan kita ciptaan yang baru. Apakah saudara yang seperjamuan ini percaya darah Kristus menebus dosamu, memulihkanmu, menyembuhkanmu, menjadikanmu mulia, menjadikanmu anak kerajaan sorga? Yang percaya, minum dengan iman. Inilah cawan perjanjian baru, inilah darah Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau relakan dirimu jadi penebus dosa kami. Engkau Raja yang maha mulia, merendahkan dirimu dan taat di atas kayu salib, bahkan rela engkau mati. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih yang lebih besar, tiada korban yang lebih besar. Hanya kasih dan korban di dalam Kristus kami dibenarkan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur kepadamu. Bagimulah pujian, bagimulah hormat untuk selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, good morning, cawaan, shalom. Jumpa lagi kita. Kita bersyukur bahwa
kita baru melewati, kita menikmati perjamuan kudus. Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah dan para pemirsa yang menyimak dan mengikuti acara ini, biar Tuhan memberkati. Kita sudah diikat dalam satu perjamuan kudus sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saya, kita adalah satu. Sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur hari ini kita masih bisa mengikuti kebaktian. Tetapi kita ikut turut bersedih karena banyak sekali korban corona. Sekarang ini sudah menunjukkan angka 11.000 di Indonesia. Apakah ini masih akan menyusul terus bertambah? Tergantung Bapak, Ibu, dan saya mempunyai sikap. Apakah kita akan mempertahankan diri kita, menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, dan mengasingkan diri di rumah. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai orang percaya tidak bisa memberikan contoh, Bapak Ibu sendiri juga mungkin bisa jadi korban. Mari kita jangan mengorbankan diri kita jadi korban yang sia-sia, tapi biar kita menjadi korban yang kudus, yaitu menjadi contoh. Selamatkan Indonesia, selamatkan bangsa ini. Tanah air kita yang harus bisa selamatkan. Untuk itu Bapak Ibu, mari yang sudah percaya, bukan hanya percaya tapi dengan iman, lakukan dan melangkah dengan iman. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah diberi kesempatan untuk mengikuti kebaktian, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biar dengan doa dan iman yang kami percayai, kami diselamatkan, kami dilindungi, dan kami diproteksi. Biar kami semua Tuhan yang percaya, kami menjadi hamba-hamba-Mu, kami menjadi pelayan-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan rela berkorban untuk keluarga dan bangsa kami. Dengan menjaga sikap kami Tuhan. Untuk selalu kami tinggal di rumah. Menjaga jarak Tuhan. Dan juga memakai masker, mencuci tangan. Biar kami tidak menjadi korban yang sia-sia. Oh Tuhan, lindungi kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa bangsa kami Tuhan. Ampuni segala perbuatannya. Ampuni perbuatan dosa kami Tuhan. Berkati negeri kami Tuhan. Berkati Tuhan tanah air kami. Tumpah darah kami Tuhan. Yang sudah merdeka Tuhan. Dari tangan penjajah. Tuhan Yesus, sungguh saat ini kami sudah dimerdekakan daripada penjajahan. Tapi di saat kami Tuhan mengalami penderitaan, di mana virus corona 19 Tuhan, yang saat ini menjajah negara kami Tuhan, dan bukan hanya negara kami saja, banyak negara Tuhan yang mengalami penjajahan daripada corona 19 ini Tuhan. Tolong kami Tuhan sebagai umat-Mu yang percaya. Lindungi Tuhan, proteksi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta. Virus sekecil apapun Tuhan, sebesar apapun kuasanya, Tuhan yang memusnahkan, Tuhan yang mematikan. Kami menyerahkan presiden kami Tuhan, wakil presiden kami, para menteri-menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, pemimpin-pemimpin di desa, tentara-tentara, polisi-polisi, aparat-aparat hukum, dan seluruh bangsa kami, dari pembesar sampai yang terkecil, sampai yang termiskin sekalipun Tuhan, Engkau lindungi dan Engkau proteksi. Bangsa kami Tuhan, bukan hanya mengalami penjajahan daripada virus corona. Saat ini kami mengalami Tuhan, perut lapar Tuhan. Banyak orang Tuhan yang susah.
kami semua juga susah. Hamba-hambamu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, banyak yang susah. Tuhan tolong, biar Tuhan buka jalan. Biar kami hanya berseru kepada Engkau Tuhan. Mujizat-Mu terjadi. Tuhan Yesus, biar Engkau tunjukkan Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan. Baik pada kami semua yang susah, yang kelaparan. Baik itu sebagai hamba Tuhan. Baik itu sebagai sopir ojol. Baik itu sebagai tukang beca. Baik itu para fakir miskin. Dan siapapun Tuhan yang kekurangan. Tuhan berikan jalan keluar. Penuhkan perut mereka Tuhan yang lapar. Kirimkan para dermawan Tuhan. Biar pemerintahan kami Tuhan. Mereka baik yang di pusat maupun di daerah. Tuhan mereka semua Tuhan. Tersentuh hatinya Tuhan. Untuk biar Tuhan mereka semua boleh memperhatikan nasib mereka yang kekurangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar dengan iman kami yang percaya. Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi. Itulah doa kami Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu Tuhan. Khususnya jemaat-Mu GBI Avia. Dan semua pemirsa Tuhan. Yang mengikuti Tuhan. Acara ini Tuhan. Engkau berkati. Engkau sertai. Engkau lindungi. Biar melalui Tuhan, ibadah ini Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah melewati tanggal 1 Mei Tuhan, di mana seringkali ada demo. Tapi sekarang demo dirubah Tuhan, mereka tidak melakukan demo, tapi mereka justru melakukan Tuhan, berbakti Tuhan dengan bergotong royong. Mereka membagikan sembako Tuhan. Memberikan alat APD kepada rumah sakit-rumah sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berjuang di garis depan. Bagaikan tentara-tentara Tuhan yang berperang melawan penjajahan. Mereka berperang melawan corona Tuhan. Para dokter-dokter, para tenaga medis, para perawat. Tuhan sertai mereka. Berikan mereka amunisi Tuhan untuk melawan corona ini. Lindungi mereka Tuhan, berikan mereka tameng. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Mari semua kita katakan, amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, minggu depan kita tetap masih ibadah secara online. Mungkin kita masih harus menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah. Sepanjang belum ada pemberitahuan, kita tetap setia, stay, worship from home. Haleluya. Sebab setiap rumah adalah rumah ibadah. Gereja adalah rumah kita pun adalah gereja kita. Terutama dalam keadaan seperti sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami melalui gereja ini dapat menyerahkan persembahannya, mentransfer ke dalam rekening yang ada di bawah ini. Tuhan memberkati saudara dan kita tiba pada bagian akhir, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami ditolong oleh Tuhan. Siaran online kami ditolong oleh Tuhan, melawat banyak orang di berbagai tempat. Kami bersyukur buat firman-Mu sudah kami dengarkan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Kami berdoa supaya setiap persembahan diberkati oleh Tuhan. Yang sudah dan akan diberikan diberkati oleh Tuhan. Tuhanlah sumber segala kebaikan bagi setiap kami. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita terima berkat Tuhan, marilah kita naikkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi jangan hanya melafalkan doa dan menghafalkannya, tetapi hidupilah doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita mengakhirinya, bukalah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan Allah kita, sumber segala kebaikan kita. Kalau tidak keberatan hatimu dan tidak berhalangan, angkat dan tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah rahmat-Nya turun atasmu. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu. Kalian diangkat naik bukan turun, dijadikan kepala dan bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, kerjakan dengan iman. Libatkan Tuhan, maka Tuhan membuatmu berhasil. Kemanapun engkau bepergian, dimanapun engkau berada, Tuhan mengutus malaikatnya menjaga dan mengawalmu. Engkau tidak mengalami celaka dan tidak mengalami mara bahaya. Kembalilah kepada aktivitasmu dan terimalah berkat istimewa, sebab damai sejahtera Tuhan dari Allah Bapa kita dan anugerahnya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, serta penyertaan pengurapan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa ada bersama dengan kita, mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tetap setia berdoa, berdoa dengan iman, rendah hati. God bless you. Every home worship God. Tuhan memberkati.